Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mazdin di Sayukrima dengan NIM 2432011021. Video ini diperuntukkan untuk mata kuliah Hukum dan HAM dalam ujian tengah semester. Di sini saya akan membahas 3 hal pokok mengenai hukum dan hak asasi manusia dalam konsep Islam. Yang pertama ada apa yang dimaksud dengan hukum Islam atau syariat. Lalu yang kedua adalah bagaimana konsep hak asasi manusia dalam pandangan Islam. Dan yang ketiga adalah bagaimana relevansinya dalam kondisi dan tantangan dunia saat ini. Dalam tradisi keilmuan Islam, hukum Islam sering disebut dengan istilah syariat. Kata syariat secara harfiah berasal dari bahasa Arab yang berarti jalan menuju air, yakni sebuah metafora yang artinya adalah syariat dalam Islam bukan sekadar seperangkat aturan yang membelenggu, melainkan sebuah panduan hidup yang membawa manusia menuju keselamatan dan kesejahteraan. Para ulama mendefinisikan syariat sebagai keseluruhan aturan dan ketentuan yang Allah turunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan lingkungannya. Lalu, dari mana sumber hukum Islam ini berasal? Secara hierarkis, sumber hukum Islam yang disepakati oleh para ulama ada 4. Yang pertama utama adalah Al-Quran, yaitu firman Allah yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua adalah hadis, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad SAW yang menjadi penjelasan dari Al-Quran. Lalu yang ketiga ada ijma, yaitu kesepakatan para ulama tentang suatu hukum yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Quran maupun hadis. Dan yang terakhir ada qiyas, yaitu analogi hukum yang mendasarkan sebab dan ilat yang sama dengan kasus yang telah ada hukumnya. Yang menarik untuk dibahas adalah bahwa hukum Islam tidak bersifat statis. Prinsip ijtihad, yaitu upaya-upaya sungguh-sungguh para ulama dalam menafsirkan dan merumuskan hukum memungkinkan syariat untuk terus relevan merespon persoalan-persoalan baru yang muncul seiring perkembangan zaman. Ini menunjukkan bahwa Islam memiliki fleksibilitas internal yang seringkali kurang dipahami oleh masyarakat luas. Bahwa hukum Islam memiliki tujuan yang dikenal dengan istilah maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan syariah. Para ulama klasik merumuskan 5 tujuan utama hukum Islam, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Banyak orang beranggapan bahwa konsep hak asasi manusia dalam produk peradaban Barat yang lahir dari Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau UDHR pada tahun 1948. Anggapan ini tidak sepenuhnya salah, tapi tidak sepenuhnya benar, sebab jauh sebelum deklarasi itu lahir, Islam sudah memiliki kerangka yang sangat komprehensif tentang hak-hak dasar manusia. Bahkan, banyak sejarawan mencatat bahwa Piagam Madinah yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW pada tahun 622 Masehi adalah salah satu dokumen konstitusional tertua dalam sejarah manusia yang mengatur hak-hak warga negara secara inklusif, baik Muslim maupun non-Muslim. Dalam Al-Quran, Allah secara tegas menyatakan kemuliaan manusia tanpa terkecuali. Dalam surat Al-Isra ayat 70 menyebutkan bahwa Allah telah memuliakan anak cucu Adam. Kata anak cucu Adam ini di sini tidak dibatasi oleh suku, bangsa, atau agama. Ini adalah pengakuan universal atas martabat manusia. Lalu, apa saja sih hak-hak yang diakui dalam Islam? Yang pertama adalah hak untuk hidup. Islam melarang keras pembunuhan tanpa alasan yang dibenarkan. Al-Quran bahkan menegaskan bahwa membunuh satu jiwa tanpa hak seolah-olah seperti membunuh seluruh manusia. Lalu yang kedua adalah hak atas keadilan. Islam mewajibkan penegakan keadilan tanpa pandang bulu. Seorang hakim dalam Islam tidak boleh berpihak, bahkan sekalipun yang sedang diadili adalah anggota keluarganya sendiri. Lalu yang ketiga ada hak atas kebebasan beragama. Ini mungkin yang paling sering disalahpahami. Al-Quran secara gamblang menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Artinya, Islam mengakui bahwa keyakinan adalah urusan batin yang tidak bisa dipaksakan. Lalu yang keempat adalah
hak atas perlindungan harta dan properti. Pencurian, perampasan, dan penipuan adalah perbuatan yang diharamkan dalam Islam, dan ini pada dasarnya adalah bentuk perlindungan atas hak kepemilikan. Yang kelima adalah hak atas kesetaraan. Dalam khutbah Haji Wada atau Haji Perpisahan, Nabi Muhammad SAW dengan tegas menyatakan bahwa tidak ada keutamaan orang Arab atas orang non-Arab. Tidak ada keutamaan bagi berkulit putih atau orang berkulit hitam, kecuali dengan ketakwaan. Ini adalah pernyataan kesetaraan yang luar biasa untuk ukuran abad ke-7 Masehi. Untuk memperkuat posisi ini di tingkat internasional, pada tahun 1990, negara-negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam atau OKI mendeklarasikan Deklarasi Kairo tentang hak asasi manusia dalam Islam. Deklarasi ini menegaskan bahwa semua manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, dengan Islam sebagai kerangka etis yang menaunginya. Lalu, seberapa relevan konsep hukum dan HAM Islam dalam konsep dunia saat ini? Di satu sisi, nilai-nilai inti hukum Islam terbukti relevan untuk menjawab berbagai krisis kemanusiaan yang kita hadapi hari ini. Ketika kita melihat meningkatnya ketidakadilan ekonomi, diskriminasi, kekerasan, dan marginalisasi kelompok-kelompok rentan. Prinsip-prinsip syariat tentang keadilan, perlindungan jiwa, dan solidaritas sosial yang dalam Islam dikenal dengan konsep zakat, infak, dan sedekah sesungguhnya menawarkan solusi yang sangat konkret dan operasional. Di sisi lain, ada tantangan-tantangan nyata yang harus diakui secara jujur. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana membedakan antara hukum Islam yang bersifat universal dan abadi dengan interpretasi yang terikat pada konteks budaya dan sejarah tertentu. Sebagai praktik yang sering dikaitkan dengan hukum Islam sebenarnya lebih merupakan produk budaya lokal yang kemudian diberikan legitimasi agama, bukan benar-benar ajaran Islam. Tantangan berikutnya adalah soal implementasi. Banyak negara yang menyatakan diri sebagai negara Islam atau menerapkan hukum Islam, namun kondisi HAM di dalamnya justru bermasalah. Ini menunjukkan bahwa ada gap yang serius antara teks normatif dengan realitas praktik di lapangan. Oleh karena itu, para akademisi dan aktivis Muslim saat ini semakin banyak yang mendorong pendekatan reformasi hukum Islam yang progresif, yaitu pendekatan yang tetap setia pada nilai-nilai inti Islam, tapi mampu beradaptasi dan merespon tuntutan keadilan dan kemanusiaan di era kontemporer. Kesimpulannya adalah hukum Islam adalah syariat panduan hidup komprehensif yang bersumber dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas yang dengan tujuan utama melindungi 5 hal pokok, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, Islam memiliki kerangka hak asasi manusia tersendiri yang sudah dikenal sejak masa Nabi Muhammad SAW, jauh sebelum deklarasi internasional tentang HAM lahir. Konsep ini berakar pada pengakuan Islam atas martabat universal manusia sebagai makhluk yang dimuliakan Allah. Lalu yang ketiga adalah HAM. Dalam Islam dan HAM universal memiliki persamaan substansial, namun berbeda dalam sumber legitimasi dan kerangka etisnya. Perbedaan ini bukan alasan yang saling menafikan, melainkan ruang untuk berdialog dan saling memperkaya. Lalu yang terakhir adalah relevansi hukum dan HAM Islam di era kontemporer sangat nyata, namun membutuhkan upaya ijtihad yang serius dan progresif agar dapat merespon tentang zaman dengan tepat dan adil. Mungkin hanya seperti itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.